Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam buat siapapun yang melihat materi ini. Ya, jadi untuk hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi di Prodi Sastra Indo Fakultas Sastra Unpam, yaitu Sastra Lama. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang nih kepada para penonton baru yang mungkin baru hadir di channel kelas 03 SIDE 001. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi sastra lama di Unpam itu dibimbing langsung oleh dosen pengampu kami, yaitu Prima Dwi Yuliani SPD MPD. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Gemas Warga Loka, kelas dari 03 SIDE 001 reguler C hari Sabtu. Nah, untuk NIM-nya bisa tertera ya, tertera langsung di gambar dan foto saya juga. Nah, kita langsung masuk ke materi aja ya. Jadi apa sih makna sebenarnya sastra lama itu apa sih? Jadi makna sebenarnya sastra lama itu adalah karya sastra yang lahir dalam masyarakat lama, yaitu suatu masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Karya sastra lama biasanya bersifat moral, pendidikan, nasihat, adat istiadat, serta ajaran-ajaran agama. Kita ambil contoh aja di masyarakat Baduy. Ya, masyarakat Baduy itu masih memegang erat budaya-budaya lama yang masih menggunakan bahasa-bahasa lama. Atau mungkin bagi kalian yang orang Jawa dari keraton atau dari Kesultanan Jogja, pasti kalian tahu bahwa bahasa yang digunakan atau sastra yang ada di dalam itu menggunakan sastra model lama. Terus apa tujuan dari sastra lama? Jadi sastra itu memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Selain menghibur, memperluas wawasan, juga untuk menajamkan nurani, berempati kepada orang lain dan sebagainya. Adapun fungsi sastra dalam kehidupan adalah fungsi reaktif, yaitu sastra dapat menghibur bagi pembaca dan penikmatnya. Jadi bisa dibilang kalau sastra itu bisa dinikmati oleh semua orang atau semua kalangan yang mungkin ingin mengetahui tentang sastra lama itu apa aja. Oke, kita lanjut. Pengertian dari sastra lama. Kalau misalkan kita dengar kata-kata sastra lama itu kayak semacam tulisan atau mungkin karya-karya dari zaman dahulu ya, zaman dahulu yang masih eksis sampai sekarang. Nah, pengertiannya adalah sastra adalah karya-karya yang dihasilkan oleh sastrawan pada zaman dahulu. Karya sastra lama berupa prosa lama dan puisi lama. Karya sastra lama memiliki keindahan bahasa atau estetik. Walaupun karya lama, isi karya sastra masih relevan dengan kehidupan saat ini. Nilai-nilai dalam karya sastra lama masih dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah dongeng. Kalau misalkan kita mau tidur ya, kalau kita mau tidur biasanya dongeng yang digunakan itu dongeng-dongeng lampau, kayak misalkan dongengnya si Kancil dan dongeng Malin Kundang. Nah, itu nanti kita bahas nanti ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Ciri-ciri dari sastra lama. Yang pertama adalah istana sentris atau cerita mengenai keluarga istana. Maksudnya apa? Jadi, sastra lama itu menceritakan tentang beberapa kerajaan di masa lalu. Kayak misalkan contoh kerajaan di Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta yang tadi saya bilang. Atau mungkin tentang kayak waktu zamannya Majapahit. Nah, itu pasti menceritakan tentang keluarga istana kayak Ken Arok mungkin kan, ya Singosari, Majapahit, gitu. Yang kedua adalah statis atau perubahannya sangat lamban. Kenapa perubahannya sangat lamban? Karena kalau misalkan kita berkaca pada zaman dahulu, orang dulu itu sebenarnya tidak berubah banyak ya. Masalahnya perubahan budayanya juga dia masih mengikuti dari yang sebelumnya, bahkan sampai sekarang pun juga begitu. Terus bentuk karangan terikat pada bentuk yang sudah ada seperti pantun dan syair. Ya, jadi pantun dan syair itu adalah contoh dari sastra lama. Nanti kita bahas di ujung video ini, karena kita akan membahas lebih
Lanjut lagi. Lanjut yaitu adalah anonim atau nama pengarang tidak disebutkan. Jadi bisa dibilang kalau sastra lama ini itu tidak ada penciptanya. Karena karya sastra lama ini tuh dia berkembang dengan sendirinya dari mulut ke mulut, dari teks ke teks. Lalu yang terakhir adalah ciptaannya bersifat menghibur dan mendidik. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat dari karya-karya sastra lama atau dari cerita-cerita lama, sifatnya itu sangat menghibur dan mendidik. Karena memang zaman dahulu itu moral sangat diperlukan. Oke, kita lanjut ya. Jenis-jenis dari karya sastra lama. Nah, yang pertama ada hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama dari Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah. Cerita hikayat bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara dan pembangkit semangat juang untuk sekedar untuk meramaikan pesta. Contohnya adalah hikayat dari Hang Tuah, hikayat Patani, dan hikayat si miskin. Ya, berikut adalah contoh dari hikayat Patani. Kalau misalkan kita bisa lihat itu ceritanya tentang kerajaan ya. Kerajaan yang tokohnya itu namanya pun udah mulai jarang sepertinya kalau lihat di zaman-zaman sekarang nih. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada legenda. Kalau kita mendengar kata legenda, pasti yang teringat dalam pikiran kita adalah zaman dahulu ya. Zaman dahulu udah pasti itu. Dan pengertiannya juga sama. Adalah dongeng tentang terjadinya asal usul suatu tempat ya. Jadi kayak misalkan contohnya adalah terjadinya Candi Prambanan, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, Malin Kundang, dan asal usul Banyuwangi. Kalau misalkan kita ingat terjadinya Candi Prambanan itu adalah candi 1000 candi ya, yaitu Roro Jonggrang. Itu terkenal sampai sekarang sih, karena mungkin banyak cewek yang nuntut banyak pasangan yang mungkin menuntut pacarnya untuk jadi cepat gitu kan, seperti halnya Roro Jonggrang yang minta 1000 candi dalam satu malam. Nah, ini adalah contoh dari cerita legend Malin Kundang, anak durhaka Sumatera Barat. Ya, kalau misalkan kita melihat sepintas, Malin Kundang ini tuh identik dengan batu menangis ya, batu menangis di daerah Sumatera Barat sana. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada mite. Mite merupakan cerita tentang dewa-dewi, roh atau makhluk halus yang berhubungan dengan animisme. Atau bisa kita bilang adalah cerita-cerita tentang salah satu penunggu atau mungkin pemilik tempat tersebut. Kayak misalkan Nyai Roro Kidul kan dia identik dengan pantai selatan. Lalu harimau jadi-jadian. Dan Dewi Sri. Dewi Sri itu identik dengan beras. Nah, ini adalah teks sejarah legenda Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul itu identik dengan warna hijau ya, sama dengan kayak Ratu Pantai Selatan kalau yang saya tahu. Maaf kalau misalkan memang salah. Nah, berikut adalah contoh dari ceritanya. Kita lanjut ke saga. Ya, saga. Saga merupakan cerita yang mengandung sejarah. Jadi bisa mirip-mirip kayak legenda, cuman bedanya kalau legenda itu dia lebih ngarah ke kayak misalkan kayak kemarin yang tadi itu. Nah, jadi contoh dari saga itu adalah Joko Berek, cerita Si Badang dan Ciung Wanara. Nah, ini adalah contoh cerita dari Ciung Wanara. Oke, kita lanjut, yaitu fabel. Nah, untuk fabel ini mungkin banyak ya yang udah pada tahu. Jadi kalau fabel itu dia adalah cerita yang isinya adalah tokoh binatang yang contohnya itu atau tokohnya itu berlaku seperti manusia dan selalu sifatnya mendidik. Fabel digunakan untuk menyindir masyarakat manusia agar orang bisa memetik pelajaran yang tersembunyi di dalam fabel. Contohnya yang sering kita dengar adalah Anoa dan tikus, kancil dan buaya, siput dan burung centawi, dan harimau dengan kancil. Nah, ini adalah contoh dari dongeng kancil dan buaya. Kalau kita melitik sedikit tentang cerita dongeng si kancil dan buaya, jadi si kancil ini cerdik. Jadi kancil ini ingin menyeberang sungai, cuman di situ ada buaya. Buayanya itu ingin makan,
Tapi si kancil itu juga tidak mau dimakan. Jadi dia mencari cara supaya ia bisa menyeberang sungai tapi tidak dimakan oleh buaya. Dan ceritanya itu sangat seru. Mungkin bisa kalian pause nanti videonya ceritanya seperti apa. Lanjut kita ke pantun. Nah, pantun ini tuh masih modern banget ya. Maksudnya berkembang pesat sekarang tuh. Jadi dia isinya tetap sama, sampirannya tetap sama. Cuman banyak hal-hal yang mungkin baru gitu, kayak kosakatanya atau mungkin dari bahasa yang digunakannya, tapi secara isi dan sampiran itu sama. Nah, jadi pantun adalah jenis puisi lama asli Indonesia bersifat anonim. Ya, anonim yang nggak ada penciptanya, yang nggak ada penulis. Terus pantun terdiri atas 4 larik yang merupakan sampiran dan diisi. Jadi untuk larik itu ada A, B, AB. Ya benar. Terus isinya adalah 2 atas itu sampiran, 2 bawah adalah isi. Itu adalah hal umum. Dan ini adalah contohnya. Atau mungkin yang sering dengar adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu mungkin salah satu contoh pantun yang masih sering kita dengar sampai sekarang. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah gurindam. Gurindam merupakan salah satu jenis puisi lama Indonesia dari Tamili, India. Kata gurindam berasal dari bahasa Tamil, yaitu kirandam. Gurindam umumnya berisi nasihat, ajaran, atau semacam kata-kata mutiara. Pesan gurindam biasanya berhubungan dengan nilai-nilai saat ini. Gurindam terdiri atas 2 larik dan bersajak AA. Jadi beda dengan pantun, dia bersajaknya AA, bukan ABAB. Larik pertama dan kedua saling berhubungan. Larik pertama gurindam berupa sebab atau perjanjian. Sebaliknya larik kedua berupa jawaban atau akibat dari perjanjian larik pertama. Jadi ya beda sama pantun. Gurindam itu beda sama pantun ya. Nah, ini adalah contoh dari gurindam. Jadi satu baris itu 4 larik itu langsung isinya gitu loh, nggak kayak pantun yang diawali dengan sampirannya dulu. Nah, kesimpulan dari video ini adalah nilai-nilai dalam legenda, mite, saga, hikayat, dan fable dapat ditentukan melalui unsur ekstrinsiknya. Lalu unsur ekstrinsik legenda, mite, saga, hikayat, dan fable sama dengan unsur ekstrinsik novel dan cerpen. Lalu sementara itu nilai-nilai dalam pantun dan gurindam dapat diketahui dari isinya. Oke, jadi bisa kita ambil tarik kesimpulan sedikit bahwa unsur ekstrinsik novel dan cerpen itu sama dengan unsur-unsur dari legenda, mite, saga, dan hikayat, dan fable, di mana bisa dilihat langsung bahwa unsur ekstrinsiknya itu adalah tentang realita, ya realita dari cerita-ceritanya itu. Lalu kalau misalkan nilai-nilai pantun dan gurindam dapat diketahui dari isinya itu ya tadi, kalau misalkan pantun itu di larik ketiga dan larik keempatnya itu isinya. Kalau gurindam semuanya itu isinya. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan kali ini. Mohon maaf apabila bahasa saya terlalu terbelit-belit ya, karena ini adalah tugas untuk dikumpulkan. Jadi saya berusaha untuk semaksimal mungkin. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat materi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye bye. Jangan lupa lihat teman-teman saya yang lainnya. Oke.